Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini saya Nova Aprilia sebagai moderator bersama dengan 3 rekan saya akan menjawab 3 pertanyaan yang terpilih dari teman-teman. Baiklah, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Mas Riani dan pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Saudari Winda Amalia. Lalu pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Saudari Gita Ropelia Putri. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Mas Riani dan untuk Saudari Mas Riani kami persilakan. Baiklah, di sini saya Mas Riani akan menjawab pertanyaan dari Vivin Monika Sari, yaitu sebutkan contoh dari akad mengikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akad mengikat. Akad mengikat adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun yang akan mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad di dalamnya. Nah, akad mengikat ini sendiri terdiri atas dua. Yang pertama, akad yang mengikat kedua belah pihak, di mana akad ini tidak bisa terputus ikatannya atau tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Contoh dalam hal jual beli, misal si penjual pulpen dan si pembeli. Ketika si penjual dan pembeli akan melakukan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun, maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan antara penjual dan pembeli atau persetujuan dari pihak-pihak yang melakukan akad. Yang kedua, yaitu akad yang hanya mengikat satu pihak, di mana akad ini bisa dibatalkan ketika ada salah satu pihak yang tidak setuju. Contohnya dalam hal penggadaian, misal pemberi pinjaman dan yang meminjam. Yang meminjam uang akan menggadaikan barangnya kepada si pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman ini bisa mengembalikan barang yang telah digadaikan oleh si peminjam tadi sewaktu-waktu atau kapanpun dia mau, tanpa harus menunggu si peminjam ini, si penggadai ini tadi mengembalikan hutang-hutangnya. Jadi yang meminjamkan tadi boleh kapan saja mengembalikan barang-barang tersebut, tetapi ini tidak berlaku untuk si peminjam uang itu tadi atau orang yang memberikan barang gadaiannya. Itu tidak berlaku karena si peminjam ini tadi bisa mengambil kembali barangnya ketika hutang dan piutangnya telah lunas. Begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Amalia. Di sini saya dari kelompok 6 dan saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Reza Rizky, yang mana pertanyaannya adalah seberapa pentingnya akad dan apa alasannya. Nah, di sini saya akan menjawab. Jawabannya yaitu akad sangatlah penting karena akad termasuk rukun sah dari jual beli. Nah, apabila dalam suatu transaksi jual beli tidak memakai akad, maka akan banyak problem yang timbul baik dari si penjual ataupun si pembeli sendiri. Nah, karena dalam bertransaksi kita tidak bisa sembarangan dalam menerima ataupun sembarangan membatalkan suatu ikatan perjanjian jual beli yang sudah terjadi, karena telah diatur secara syara bahwa akad pun merupakan payung hukum dalam suatu jual beli ataupun dalam suatu kepemilikan, dan di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam bertransaksi agar tidak terjadi kerugian di antara dua belah pihak yang sedang bertransaksi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ropelia Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Aulia. Akad batil artinya tidak sah atau lawan dari kata sahih. Bisa juga disebut sebagai tidak sesuai dengan syariat. Bisa saja akad batil ini terjadi karena kecacatan dari segi pengucapan signat ijab kabulnya, seperti signat yang diucapkan tidak jelas, diucapkan dalam bahasa yang sulit dimengerti antara salah satu pihak atau yang lain. Kemudian, objek dalam akad juga ikut mempengaruhinya. Contoh sederhana jual beli yang batil dalam kehidupan sehari-hari akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nova Aprilia.
Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya, dari saudari Gita Ropelia Putri. Yang pertama ada jual beli goror. Jual beli goror adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui rupa, takaran, dan sifat barangnya. Sehingga pada transaksi jual beli goror ini seringkali terjadi spekulasi untung-untungan antara kedua belah pihak yang berakad. Contohnya adalah transaksi jual beli ikan yang ada di dalam kolam. Sebab pada contoh jual beli batil ini, pertukaran uang dan barang antara penjual dan pembeli tidak ada takaran yang jelas, sehingga berpotensi mengalami kerugian antara penjual dan pembeli. Lalu yang kedua ada jual beli hutang. Hutang tidak termasuk ke dalam jenis barang yang boleh diperjualbelikan dalam syariat Islam. Karena itulah, transaksi jual beli dengan objek transaksi berupa hutang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Contohnya, seseorang menjual 20 kg beras yang dipinjam oleh temannya kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada jual beli barang najis. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli barang yang najis maupun barang halal yang terkena najis termasuk jual beli batil dan terlarang dalam Islam. Misalnya jual beli bangkai, jual beli darah, dan jual beli daging babi. Baiklah, itulah jawaban-jawaban dari kami semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.